Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur teruntuk Allah, salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Muhammad Misbahul Ulum, mahasiswa ilmu hadis kelas IHB semester 2. Ingin mengerjakan ujian akhir semester untuk mata kuliah praktek ibadah yang dibimbing oleh Pak Hafid. Baiklah, dari pilihan yang Pak Hafid sebarkan, saya memilih nomor 1, yaitu mempresentasikan pemandian jenazah. Sudah kita ketahui barangkali kewajiban kita selaku orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati itu mempunyai 4 kewajiban. Yang pertama yaitu memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, dan yang terakhir yaitu menguburnya. Namun semua itu gugur jikalau mayatnya itu adalah jasad orang yang mati syahid di medan perang, ataupun jasad yang sudah belum waktunya lahir itu sudah lahir, baik keluron. Maka keduanya itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, langsung dikuburkan saja. Dan adapun untuk pemandian jenazah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama cara akol, dan yang kedua yaitu cara akmal. Adapun cara akol, yaitu cara yang lebih praktis, yang lebih mudah, itu si ghusil itu hanya meratakan air ke seluruh badan si mayit dengan sekali basuhan. Tapi disyaratkan itu bisa untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada yang menempel di tubuh si mayit tersebut. Itu cara akol. Nah, menurut saya cara akwal ini sangatlah sulit, apalagi bagi kita jikalau ingin memandikan mayit itu untuk sekali basuhan itu bisa membersihkan seluruh kotoran, itu sangat sulit. Makanya di sini cara pemandian itu dibagi 2. Selain cara akwal yang tadi, ada juga cara akmal. Yaitu cara akmal itu si ghusil itu mendudukkan si mayit, lalu dicondongkan dan juga dipegang. Setelah dicondongkan, dipegang bagian lehernya ini supaya tidak jatuh oleh si ghusil itu. Kemudian setelah dicondongkan, setelah dipegang supaya tidak jatuh, nah si tangan si ghusil ini lalu ke perut si mayit. Kemudian si perut itu diurut-urut dengan kuat, namun ghoiris sadid, tidak sangat, dengan kuat tapi tidak sangat, supaya apa yang ada di dalam perut itu yang berbentuk kotoran itu bisa keluar, supaya fungsi si perut si tangan ini mengurut-urut perut si mayit itu supaya kotoran-kotoran yang ada yang masih menempel di perut si mayit itu bisa keluar. Nah, kemudian setelah keluar, tangan kiri ini juga membersihkan kotorannya yang ada di bokongnya, yang ada di duburnya itu menggunakan sebuah kain yang dilipat-lipat. Dibersihkan olehnya. Setelah dibersihkan, lalu kemudian si tangan ini juga membersihkan gigi-gigi si mayit. Setelah gigi-giginya dibersihkan, lalu membersihkan 2 lubang hidung. Setelah 2 lubang hidung dibersihkan, lalu si tangan ini juga membersihkan yang namanya kuping si mayit tersebut. Lalu setelah semuanya sudah bersih, kemudian si mayit ini oleh si ghusil itu diwudukan seperti orang yang masih hidup.
diwudukan dengan sempurna dengan kamil, tidak apa-apa juga, hanya sunah-sunahnya saja, namun diibaratkan dilebih kuatkan, dilebih baikkan itu kamil. Nah, setelah diwudukan, lalu si mayit itu melalui proses terakhir finishing, yaitu membasuh 3 kali ke seluruh tubuh badannya, di seluruh badan si mayit. Namun di basuhan pertama itu airnya itu dicampuri daun bidara. Nah, setelah dicampuri daun bidara ataupun yang lainnya, misalkan daun sirih, daun petek, kalau di kampung-kampung itu banyak sekali campurannya. Namun di sini Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Riyadul Badi'ah itu daun bidara. Nah, daun bidara. Adapun setelah basuhan yang pertama itu masih tersisa 2 basuhan lagi. Nah, kedua basuhan ini yang terakhir ini itu dicampuri kembali dengan sedikit kapur. Dengan sedikit kapur, setelah dicampuri barulah 2 basuhan terakhir ini dibasuhkan kepada si mayit. Nah, adapun tata cara semuanya itu dimulai dari atas, melainkan dalam artian dimulai dari kepalanya dulu sampai terakhir ke kakinya. Nah, mungkin hanya itulah sekelimit cara yang dibeberkan atau yang dipaparkan oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya Riyadul Badi'ah. Namun di sini juga dikatakan bahwa setelah semuanya itu beres, disunahkan bagi kita untuk mengeringkan badannya itu, entah itu dengan anduk ataupun dengan kain-kain yang dapat menyerap air, supaya si badan mayit itu kering. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan atau presentasikan tentang pemandian jenazah. Untuk lebih dan kurangnya, salah dan kekeliruannya, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Mungkin di dalam kitab yang lebih tebal itu banyak sekali perincian cara memandikan mayat. Mungkin insya Allah nanti saya perdalam lagi lah, insya Allah. Minta doanya kepada guru-guru semuanya supaya saya diberi hidayah untuk melaksanakannya. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.